Salam, selamat pagi, salam sehat bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam suara kebenaran dari mimbar Klasis Kota Kupang Timur. Untuk mengawali perjalanan hidup kita hari ini, saya ajak untuk mari kita ada di hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolonglah kami dalam kami menjalani hari hidup kami hari ini. Suara kebenaran-Mu yang akan kami dengar menjadi penuntun bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, sumber segala kebenaran, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian firman Tuhan bagi kita pada hari ini terbaca dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 29 dan ayat yang ke-30. Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarnya serta memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema rem atau tancap gas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bahwa rem adalah alat pengendali yang selalu ada dan dirawat pada setiap kendaraan. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang mau naik kendaraan yang remnya rusak. Itu pasti. Nah, apa manfaat rem itu? Manfaat rem yaitu untuk memperlambat, untuk mengendalikan, ataupun juga menghentikan laju gerak kendaraan. Itu berarti bahwa peran rem itu sangat penting. Kalau remnya baik, maka kita bisa menghindari kecelakaan. Tapi kalau remnya rusak atau blong, maka pasti kita akan celaka atau akan terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Hidup kita ibarat kendaraan yang harus dapat dikendalikan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita terantuk, kita jatuh dan binasa karena keinginan-keinginan kedagingan kita. Dan biasanya yang membuat kita terantuk dan jatuh itu bukan karena ada halangan batu besar atau mungkin persoalan yang berat, tapi justru karena batu yang kecil atau kerikil kecil yang sederhana, ya, atau hal-hal yang sederhana yang biasa-biasa saja, tapi justru itu sangat menggoda kita. Mata kita bisa pakai untuk melihat semua hal, baik itu hal yang baik maupun juga hal yang tidak baik atau hal yang jahat. Tangan bisa melakukan banyak hal, ya, baik itu hal-hal yang benar maupun yang berguna, ataupun juga hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang tidak berguna, bahkan yang bisa saja membahayakan. Karena itu harus bisa dikendalikan. Jangan kita biarkan untuk dia bergerak bebas dan liar. Nah, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Yesus mengajar dan juga menegur serta memberikan perintah yang
keras agar setiap pengikutnya, agar setiap kita sebagai orang-orang Kristen, kita mesti berhati-hati, kita mesti dapat mengendalikan diri dari berbagai hal dan juga tindakan-tindakan cemar serta menyingkirkan segala sesuatu yang dapat saja menyesatkan kita. Paulus bilang, segala sesuatu halal bagimu, tetapi bukan semuanya berguna. Karena itu, jangan biarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun juga. Nah, saudara-saudaraku, dalam hidup ini ada banyak hal yang kelihatan baik, tetapi dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita punya teman itu baik, tetapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa kadang-kadang teman itu bisa menyesatkan kita, bisa membuat kita asik sehingga kita lupa untuk jam belajar, jam istirahat. Bisa saja dengan teman membuat kita untuk terlibat di dalam kelompok untuk menikmati miras dan lain-lain sebagainya. Kita juga punya pengetahuan, ya, punya pengetahuan itu sangat baik, apalagi pengetahuan tentang teknologi. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita punya pengetahuan tentang teknologi, itu bisa mempengaruhi kita dengan teknologi-teknologi yang ada di dalam gadget kita. Ya. Kita juga bisa disesatkan oleh pekerjaan kita, oleh jabatan kita, oleh harta kita, oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus di dalam pengajarannya, dia bilang, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Kalau tangan kananmu menyesatkan engkau, penggal dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu itu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Nah, tentu Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk kita cungkil mata ini, kita potong tangan ini secara harafiah, atau supaya kita lakukan kekerasan di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mau kita jalani hidup ini di dalam keselamatan Allah. Ketika Tuhan Yesus bilang, kalau matamu itu menyesatkan engkau, cungkilah, tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah. Maka Yesus mau mengajarkan kita untuk di dalam hidup ini kita hidup tanpa kompromi dengan apa yang namanya dosa. Hidup di dalam ketundukan dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kehendaknya. Nah, kenapa Tuhan Yesus pakai dua anggota tubuh kita sebagai metafora di dalam pengajaran tentang etika dan moral hidup? Karena pandangan mata itu sulit dikendalikan. Gerakan tangan ini sulit untuk diduga. Biasanya terjadi sesuatu pasti kita refleks, ya. Nah, kalau Tuhan Yesus pakai metafora mata ini, sebenarnya mau berbicara tentang penglihatan atau prinsip kita. Baginya pandangan kita, prinsip kita haruslah bersih, haruslah kudus. Ya. Tangan itu menunjuk kepada perbuatan kita. Karena itu apa yang kita lakukan itu harus benar. Ya. Nah, dalam pengajarannya Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai orang-orang yang percaya memiliki dan juga menyatakan hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang beretika, hidup yang bermoral. Ya. Bukan hidup yang mengikuti keinginan kedagingan kita sebagai manusia. Pertanyaannya, apa yang menjadi pengendali, apa yang menjadi rem dalam hidup kita? Yang menjadi pengendali atau rem dalam hidup kita yaitu hati kita. Ya.
Hati seperti apa? Hati yang bersih, hati yang taat pada Tuhan dan kehendak-Nya. Hati yang bersih dan taat adalah wujud iman kita kepada Tuhan dan juga wujud kasih kita kepada sesama kita. Kalau hati dan pikiran kita bersih, hati dan pikiran kita baik, maka pasti kita akan melakukan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau hati kita itu dan pikiran kita itu kotor atau jahat, maka pasti kita akan melakukan yang jahat. Karena itu mengawali hari ini, marilah kita periksa diri kita. Kira-kira hal-hal apa saja yang menyesatkan kita? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketong mau rem atau mau tancap gas di dalam hidup ini? Firman Tuhan mengajar saudara dan saya dalam menjalani hari ini dengan mari kita gunakan mata kita untuk kita melihat hal-hal yang baik, yang suci. Kita melihat peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama kita, untuk membangkitkan semangat yang patah, untuk mendukung dan mengembangkan potensi-potensi diri dengan hal yang baik dan kreatif, juga potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Mari kita gunakan tangan kita untuk kita melakukan perintah-perintah Tuhan untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Bukan untuk melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang hina di mata Tuhan. Mari kita gunakan pikiran kita untuk kita memikirkan hal-hal yang berguna untuk kebaikan bersama. Bukan hanya kita pikir hari ini mau makan apa, apalagi kita pikir hari ini mau makan siapa. Berilah hati dan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan di dalam rohnya. Supaya apa? Supaya kita bisa rem akan hati kita, pikiran kita, dan perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya kita lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang bisa saja menyesatkan hidup ini. Dan marilah kita tancap gas untuk kita ada pada jalan kebenaran Tuhan. Tentu tancap gas, bukan tancap gas tanpa hati-hati. Ketika kita tancap gas di jalan kebenaran Tuhan, kita juga mesti berhati-hati, gunakan rem ketaatan supaya kita tidak celaka. Karena si jahat pun selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Mari kita gunakan rem kita supaya gas kehidupan pada jalan kebenaran Tuhan jangan membuat kita untuk menjadi sombong dalam kerohanian kita. Tuhan memberkati kita dalam hidup kita sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Maha Baik. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengendalikan diri kami di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus yang memimpin hati kami dan pikiran kami untuk kami terus taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami hari ini dalam hidup, tugas dan karya kami. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang mengendalikan diri kami, karena Engkau berdaulat atas kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sumber segala berkat, berkatilah kami kini dan selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.